Tauhidul Afal, Permata yang Indah, Bagian 3. Permata yang Indah, Titian Sufi Menuju Taudullah. Rahasia Memasuki Pintu Makrifat, oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 1, Taud Al-Afal. Dalam upaya mengaitkan perbuatan dengan hamba, terdapat 4 mazhab yang berkembang di masyarakat. 1. Mazhab yang dianut oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat perbuatan. Mereka berpandangan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba berada di bawah kendali dan kekuasaan hamba itu sendiri. Orang-orang yang menganut pemikiran seperti ini tidak lain adalah kalangan Mu'tazilah yang bitah lagi fasik. 2. Mazhab kebalikan dari yang pertama, yakni yang dianut oleh orang-orang yang secara keras berpegang kepada pandangan bahwa Tuhanlah semata yang memiliki perbuatan itu. Golongan ini sebenarnya mengetahui hakikat perbuatan, tetapi mereka sama sekali tidak memberikan tempat bagi penitipan perbuatan Tuhan itu kepada hamba. Sehingga, dari segi syariah, golongan ini jelas salah, bahkan keyakinannya bisa dimasukkan sebagai keyakinan sindik. Golongan yang menganut keyakinan seperti ini disebut sebagai Jabariyah. 3. Mazhab yang dianut oleh orang-orang yang sebenarnya mengetahui hakikat perbuatan, namun tetap masih memiliki kelemahan. Mereka benar ketika meyakini bahwa segala perbuatan berasal dari Allah sedangkan manusia dianggap memiliki usaha dan ikhtiar dalam menjalani kehidupannya, karena usaha dan ikhtiar ini merupakan tempat bagi berlangsungnya hukum syariah. Mereka juga benar ketika meyakini bahwa usaha dan ikhtiar tersebut tidak mampu menciptakan perbuatan baru, sebab perbuatan itu pada dasarnya hanya milik Allah. Sehingga, keyakinan mazhab yang dianut oleh kalangan Asy'ariyah ini menjadi keyakinan yang dapat diterima kebenarannya dan selamat dari bahaya dunia dan akhirat. Namun demikian, golongan ini masih memiliki suatu kelemahan. Sebab, golongan ini masih memiliki dinding penghalang yang menutupinya untuk menyaksikan wahdatul afal. Ketiga mazhab yang telah disebutkan di atas ini, termasuk mazhab yang dianut Asy'ariyah, keyakinannya muncul di atas konsepsi yang tertutup isyawah sehingga mereka semua tidak bisa melihat yang batin, sebagaimana yang mampu disaksikan oleh mazhab yang keempat. 4. Mazhab Al-Kasif, yaitu mazhab yang dianut oleh orang-orang yang mampu menyingkap dinding penghalang. Karena mereka mampu menyingkap dinding tersebut, maka mereka mampu memandang wahdatul afal selama-lamanya. Mereka mampu melakukan suatu musyahadah dengan Allah, sebab tidak ada lagi baginya penghalang. Mereka memandang bahwa perbuatan dari Allah sedangkan manusia hanya menjalankannya. Pandangan ini diumpamakan dengan seseorang dan penanya yang dipakai untuk menulis. Seorang tersebut akan menggerakkan penanya sehingga melahirkan untaian huruf-huruf, sementara penanya pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan huruf-huruf melainkan karena digerakkan oleh tangan sang penulis. Demikian juga, manusia hanya akan menjadi alat bagi lahirnya perbuatan-perbuatan yang disediakan oleh Tuhan. Syekh Abdul Wahab As-Syarani menyebutkan bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam bab 422 dari Al-Futuhatul Makkiyahnya bahwa segala amal perbuatan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, perbuatan-perbuatan itu kemudian disandarkan kepada kita sebagai hambanya, yang berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah untuk kita sendiri. Kita dipersiapkan oleh Tuhan sebagai sosok-sosok yang akan menerima siksa ataupun pahala. Melalui perbuatan-perbuatan itu, Tuhan pada dasarnya ingin menguji hamba-hambanya. Tuhan ingin melihat siapakah di antara hamba-hambanya itu yang akan masuk ke dalam hasrat ihsan. Jika seseorang telah masuk ke dalam lingkungan ini, maka ia akan mampu menampik semua penutup yang akan menghalangi perjalanannya. Ia pada akhirnya akan bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah bermusyahadah, maka ia akan selalu takut untuk menisbatkan perbuatan-perbuatannya dan juga perbuatan-perbuatan makhluk lainnya dengan diri mereka sendiri. Ia sepenuhnya akan mengakui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, harus disadari bahwa kendati semua perbuatan berasal dari Allah, Allah sendiri sebenarnya telah memberikan fasilitas-fasilitas dalam diri manusia untuk menjalani kehidupan mereka sendiri di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut kita mampu menyeleksi perbuatan yang kira-kira layak dikerjakan ataupun sebaliknya. Sehingga, karena Allah tidak pernah memerintahkan untuk melaksanakan perbuatan tidak baik,
maka segala perbuatan tercela yang tercipta dari tangan-tangan kita adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan firman-Nya. Apa saja nikmat kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana keburukan, kejahatan yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa, surat keempat ayat 79. Maksudnya adalah bahwa tidak seorang pun di antara kita yang melakukan kebaikan melainkan kebaikan itu berasal dari Allah, dan tidak seorang pun di antara kita yang melakukan kejahatan melainkan kejahatan itu berasal dari diri kita sendiri. Syekhuna Al-Alama Maulana Asis Syekh Yusuf Abu Zara Al-Misri ketika sedang memberikan pelajaran kepada para jamaah di Al-Masjidul Haram, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu terlahir dari tangan-tangan manusia jua yang sebenarnya sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa iftitah wasi syarul laisa ilaik, kejahatan bukan atasmu. Syekh Ibn Hajar di dalam Syarhul Arba'in berpendapat bahwa kejahatan itu bukanlah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika adab bahkan mengajarkan kita untuk tidak menyandarkan hal-hal buruk yang dapat menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak harus mengatakan, misalnya, ya Allah yang menciptakan anjing dan babi, sekalipun Dia sebetulnya memang menciptakannya. Dengan etika yang niscaya dijunjung tinggi, kita harus menisbatkan hanya hal-hal yang baik kepadanya. Syekh Abdul Wahab As-Syarani, salah seorang ulama besar Asy'ariyah, pernah bertanya kepada gurunya, Sayyidi Ala Al-Khawas mengenai hakikat usaha. Sang guru menjawab bahwa hakikat usaha adalah menggantungkan kehendak atau keinginan yang mungkin dengan melakukan perbuatan-perbuatan, dan kemudian diperoleh takdirnya dari ilahi. Itulah yang disebut dengan usaha, yang bersifat kemungkinan, sebab kehendak kita, yang kemudian kita kejawantahkan ke dalam perbuatan-perbuatan, sangat bergantung kepada kehendak ilahi. Syekh As-Syarani juga selanjutnya mengatakan bahwa ia pernah mendengar gurunya tersebut berpendapat bahwa wajib atas hamba untuk memahami bahwa makhluk tidak mampu memberi bekas dalam memperbuat segala sesuatu. Artinya, makhluk tidak mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Namun demikian, kepada mereka itu dibebankan terjadinya hukum-hukum alam, yang berpengaruh kepada penegakan hukum syariah bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah Anda pahami, karena kebanyakan manusia tidak memahami hal ini. Sang guru, yang juga disebut sebagai Sayyid Al-Khawas itu, juga menerangkan bahwa apabila Allah hendak memberi makna bagi perbuatan manusia, maka wujud dari perbuatan itu tidaklah diperlihatkannya secara jelas melainkan hanya menunjukkan materi, madah dari perbuatan itu. Sebab, sangat tidak mungkin perbuatan itu dapat berdiri sendiri sementara ia tidak ditempatkan atau diberikan pada hamba. Syekh Abdul Wahab As-Syarani juga mengakui bahwa ia pernah mendengar saudaranya, Afdal Uddin, berkata, bagi manusia yang diberi olehnya sifat kemungkinan dari perbuatannya pada dasarnya tidak memiliki kudrat kekuasaan. Manusia hanya dapat menerima ketentuan-ketentuan ilahi atas segala usaha yang dilakukannya, sebab kudrat itu hanya dimiliki olehnya. Kudrat tidak lain adalah sifat ilahi. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan ilahi atas kudrahnya ini tidak harus dan tidak perlu disertai dengan alasan-alasan. Syekh Afdauddin mengatakan bahwa ia sependapat muwafikah dengan kalangan Asy'ariyah yang menegaskan bahwa kudrah yang ada pada hamba merupakan akibat dari kudrah Allah, dan sama sekali tidak ada kudrah yang berdiri sendiri kepada hamba. Sebagaimana dipaparkan Syekh Abdul Wahab As-Syarani, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu, dalam bab 120 dari Al-Futuhatul Makkiyahnya, mengatakan bahwa merupakan masalah yang amat sukar jika kita coba menafikan sang pelaku ini, sebab ini berkaitan langsung dengan perbuatannya. Syekh Ibn Arabi sendiri mengakui bahwa ia sangat kesulitan dalam memecahkan pelbagai persoalan di seputar masalah ini. Allah, katanya, tidak membukakan lebar-lebar pintu hati pengetahuannya tentang masalah ini. Pengetahuannya tentang masalah ini tidak begitu jelas, melainkan samar-samar. Padahal, ini barulah masalah yang berkenaan dengan perbuatannya, dan belum merambah pada wilayah kajian yang berkaitan dengan sang pelaku file sendiri. Pada tahun 633 Hijriah ketika Ibn Arabi mencoba menulis dan merangkai kata-kata di seputar masalah tersebut, ia merasakan betapa sulit untuk menafsirkan makna usaha.
Kesulitan ini muncul setelah ia mencoba membandingkan pemahaman yang ditawarkan oleh kalangan ahli sunnah dengan pendapat kalangan Mu'tazilah. Selanjutnya, berikut pengisahan konsepsinya. Harapanku adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu taufik-Nya kepadaku dengan menyingkap pandanganku. Bagiku, tidak ada satupun makhluk yang mendahului Allah. Berdasarkan firman-Nya, dari sirah Allah lah awal kejadian seluruh makhluk. Perbuatan makhluk tidak lain adalah warisan ilahi. Pemahaman inilah yang aku yakini. Maka, jika engkau melihat sesuatu hal yang baru, hal itu bukanlah hasil dari ciptaan manusia. Tuhan menegaskan bahwa, akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tanpa oleh sebab-sebab. Tuhan menciptakan Isa, misalnya, tanpa didahului oleh sebab-sebab yang lazim dari sebuah proses kelahiran seorang manusia. Bayangkan, apakah manusia mampu melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak, tetapi anehnya, sekalipun manusia menyadari hal ini, mereka masih pada mempertanyakan tanpa memberikan sikap keimanan tegas seketika. Firman Allah. Dan tidak ditanya apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 23. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani menegaskan, Fata'amahu fainahu nafis. Renungkanlah, karena sesungguhnya dia itu indah. Dengan demikian, dari pelbagai keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat saya simpulkan bahwa jika seseorang benar-benar bermusyahadah sesuai dengan konsep yang ada dalam lingkup Tauhidul Afal, insya Allah, ia akan sampai kepadanya. Tetapi, makam Tauhidul Afal ini merupakan salah satu derajat di antara beberapa derajat orang yang sampai kepada Allah. Tingkatan-tingkatan orang yang sampai kepada Allah ini akan saya terangkan nanti di dalam penutup risalah ini. Namun demikian, makam yang mula-mula dianugerahkan Allah kepada seorang salik yang menjalani laku hidup spiritual atau orang-orang lainnya adalah makam Tauhidul Afal ini. Orang yang dianugerahi makam ini ibarat orang yang majzub, yaitu orang yang diraih secara tiba-tiba dan terkejut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan mengenal zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan afal Allah, lebih dari sekadar melakukan ibadah, talqin kepada guru-guru, dan ijazah dari para syaikh. Inilah hasil daripada suluk dari seorang salik. Salik adalah orang yang melakukan ijtihad secara bertahap dalam rangka pengabdiannya kepada Allah melalui latihan-latihan, riyadah spiritual, sehingga dengan riyadah itu ia akan diberi ijazah oleh syaikh yang membimbingnya. Seorang salik adalah seorang yang senantiasa melakukan apa yang disuruhkan oleh syekhnya mengenai segala ibadah dan selainnya tanpa cacat sedikit pun atau menyalahinya. Adapun yang dimaksud dengan arif adalah orang yang mengenal Allah dan hambanya. Seorang arif akan mampu membedakan antara khalik dan makhluk, serta akan bermusyahadah dengan mereka. Makam Tauhidul Afal yang telah dijelaskan di atas menjadi makam pertama dari segala makam kaum arif, yang pada gilirannya akan mengantarkan menuju makam yang berada di atasnya, yaitu makam Tauhidul Asma, yaitu makam kedua dari segala makam kaum arif.